Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bagi kita semua. Lambaikan tangan yang katakan shalom bagi kita semua. Selamat sore. Kembali kita beribadah di tempat ini. Mari siapkan hati kita memuji Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan semua beban dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari semua kita hari ini, mari kita menyembah Dia dan pujian dan syukur kita berbagi semuanya. Kalau selalu kembali Tuhan, kembali sebagai terbaik. Mari semua dalam Dia. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau berubah teguh dan bertahan aku, Yesus, kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padaku bersatu, kau menyelamatku, terpujilah Tuhanku. Kau
segala puji, segala syukur hanya buat Bapa. Karena Tuhan kami mengucap syukur di tempat hari ini Bapa, kami ingin menaikkan puji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dari awal tengah hingga akhir Bapa. Berkati semua yang hadir Tuhan, berkati juga yang belum bisa hadir hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan Bapa. Kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Kita masih memuji Tuhan, amin. Kita ingin bersorak-sorak dan memberikan nama Tuhan, katakan haleluya, amin. Kita akan pujian sungguh kasih Tuhan tahan ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama. Pada siapa kau gantikan kekuatannya yang hebat.
sekarang kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, nanti saya minta Made untuk menjalankan persembahan. Kita akan lagu pujian Hari yang Terindah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan kembali lagi. Kita bangkit berdiri. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akui dengan pujian yang baik. Terima kasih. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan berseru kepada Engkau Bapa. Dengan sinar hati kami mari semua saudara-saudara teman-teman siapkan hati untuk mendengarkan sebagian dari firman yang Tuhan telah menyediakan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah daging hidup. Katakan sungguh-sungguh. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu, katakan selamanya Kau nyatakan tentang setiap-Mu Tuhan di hidup.
berjalan bersama Engkau. Kami tahu jalan kami adalah jalan Tuhan Bapa menyatakan langkah kami. Berikan kami jalan, kami jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Saya pernah sedetikku
kami mengatakan Tuhan, dalam segala kelemahan Tuhan Yesus, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami Tuhan hilang, Kau tak pernah hilang dalam hidup kami Bapa. Sekalipun kami Tuhan dalam kegelapan Tuhan, selalu Kau tunjukkan Tuhan jalan yang hebat Tuhan untuk kami. Tidak ada Tuhan Yesus kami bisa putus harapan di dalam Engkau Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih, mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan hari ini, betapa baiknya Tuhan di saat-saat yang susah hari ini. Kau melihat dunia ini Tuhan, melihat kesusahan di mana-mana, melihat kesalahan dan kesulitan, melihat Tuhan apa yang tidak tercapai hari ini. Mungkin Tuhan mengucapkan syukur kepada Engkau ya Bapak, karena kami masih diberi kesempatan ya Bapak.
untuk sama-sama memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa di tengah-tengah rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas pengorbanan kayu salib Tuhan untuk menulis dosa kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, ampuni yang berdosa ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami berdoa ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian untuk-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi persembahan untuk-Mu ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kau ganti beri berkali ganda ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan, Engkau beri kesehatan Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak bisa, yang sedang sakit ya Bapa, yang tidak bisa ikut beribadah dengan kami ya Tuhan. Engkau angkat segala penyakitnya Bapa. Engkau jamah ya Tuhan. Begitu juga untuk teman-teman kami yang malas beribadah Tuhan, Engkau ketuk hatinya ya Bapa. Engkau gerakkan kembali hatinya Tuhan Yesus, supaya dia mau beribadah Tuhan, datang ke rumah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau sampaikan semua kebenaran firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Kau buka juga Tuhan setiap pendengaran kami Tuhan, hati kami ya Bapa, supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, supaya menjadi dan mendampingi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Hanya ini Tuhan doa kami Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan Tuhan. Siap diberkati hari ini. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman tentang the best of me. Apa sih the best of me? Sesuatu yang terbaik yang kita mau kerjakan buat Tuhan. Apa? Sesuatu yang terbaik di masa rentang hidup dari kita sadar bahwa ini aku. Waktu kapan? Dari waktu mulai kita sadar ini aku, mengenal diri dan sampai mati. Ada langkah yang dikerjakan oleh manusia, padahal Tuhan benar-benar nunggu nih the best of me dari versinya nama tiap nama. Sebutkan nama kita siapa? Erwin. Sekali lagi, sebutkan namamu siapa? 1, 2, 3. Dari nama yang dianugerahkan kepada tiap manusia, tahu nggak, adik-adik dan saudara semua, Tuhan menunggu sesuatu yang keluar dari kehidupan kita, the best of me. Apa yang engkau mau persembahkan buat Tuhan? Simpson di dalam Alkitab ditulis dia membunuh orang Filistin lebih banyak pada waktu matinya daripada ketika dia segar bugar. Dia itu hakim, dia itu pahlawan bagi bangsa Israel. Tapi ketika dia mudanya, ketika dia pada masa produktifnya, nggak terlalu besar pengaruhnya. Beda ketika dia matinya karena dia terdesak. Inilah akhirnya hidupku, kata Simpson. Kalau untuk ke depan mungkin saya sudah nggak bisa apa-apa,
karena dia dikerangkeng, karena dia diikat, karena dia dipenjara, matanya dicungkil, rambutnya dibotakin, dan segala sesuatu dia menjadi lemah, tetapi dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kekuatanku dikembalikan lagi seperti semula, kali ini aja Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan iyakan, dan pada satu itu ketika dia dijadikan bahan tontonan bagi bangsa Filistin. Inilah pahlawan orang Filistin. Kita mengalahkan mereka dan mengalahkan Allah mereka yang biasa menumpas kita. Hari ini mereka tunduk di bawah kaki kita. Dan kekuatan Simpson hari itu, saat itu kembali, dan dia merobohkan pilar-pilar dari Koloseum, pentas yang terbesar pada saat itu, dan pun stadion itu rubuh dan menewaskan banyak. Itu the best of me dari versinya Simpson. Nah, Tuhan menunggu the best of me dari tiap nama yang disebutkan tadi, yang terdengar pada hari ini di ruangan ini. Tadi ibadah kita penuh dengan pengurapan, ibadah kita penuh dengan lawatan. Kalau hari ini, saat ini, firman hari ini teguh dalam hati dan pikiran kita, saya yakin hari ke depan, waktu ke depan adalah hari-hari di mana kita mengumpulkan kekuatan untuk hari di mana kita bisa berkata sama Tuhan, ini Tuhan persembahan. Karena apa? Banyak kali kita nggak sadar dalam berjalan dalam dunia ini. Jangan lupa, kita nggak jalan sendiri. Ada iblis yang menutupi terus dan terus. Hari ini apa? Terus dan terus memberikan tudung hitam dalam kehidupan manusia. Nama tiap nama dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi bodoh dan terpuruk dan gak tahu apa-apa, miskin dan diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh mamon, oleh uang, diperbudak oleh kekayaan. Nggak usah lihat Tuhan, terus dan terus dan terus. Aku punya hobi, aku punya keinginan mancing, aku punya keinginan main game. Ayo terus, nggak apa-apa. Sampai akhir hidup kita tidak berbuat apa-apa kepada Tuhan. Yuk kita baca. Jadi kita memperhatikan jelas apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia di atas kayu salib. Lukas 23 ayat 34. Kita akan lihat tudung yang menutupi manusia dan merubah karakter, merubah sikap, merubah keputusan-keputusan kita. Orang-orang yang pandai, benih-benih ilahi itu nggak mampu berbuat apa-apa karena tudung gelap itu. Bahkan karakter kita menjadi karakter jahat. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ini kejadian waktu di atas kayu. Dia disiksa, dia dihina, dia diludahi, dia ditendang, dia dicaci, dia diinjak-injak, dia dipermalukan seperti Simpson tadi. Tetapi buat Tuhan nggak apa-apa. Apa kata Tuhan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Hello, baca sama-sama. Yesus berkata kepada mereka, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka.
yang berdiri, yang menyalibkan Yesus itu adalah bangsanya sendiri, bangsa Israel. Lebih daripada itu, para imam-imam dan ahli Taurat yang bacaannya adalah kitab-kitab kebenaran. Kitab-kitab kebenaran nggak mampu merubah mereka bahwa Dia yang di hadapan mereka adalah firman, bahwa yang di hadapan mereka adalah Mesias yang tertulis di dalam kitab Taurat. Bayangkan, kenapa ada tudung yang terus dan terus dan terus di dalam setiap nama yang tadi ditutup dan tutup dan tutup, sehingga apa? The best of me-nya apa? Mengangkat tangan dan menjadi pembunuh. Pembunuh siapa? Mesias yang adalah mereka nantikan sendiri. Bacanya kitab Taurat, aturan dan hukum, perjalanan Musa, perjalanan bangsa Israel, raja-raja, hakim-hakim ada tertulis di tangan mereka, tetapi perbuatan mereka ditutupi oleh kuasa iblis. Dan mereka yang punya firman tidak berlaku baik, tetapi bahkan menjadi pembunuh. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Hebat kan? Ngerti nggak keadaan ini? Orang yang bacaannya Alkitab mestinya perbuatannya baik nggak? Orang yang kerjaannya baca Alkitab, ngerti Taurat, ngerti hukum, mestinya perbuatannya baik nggak? Baik mesti. Tapi oleh karena perbuatan dan tutup dan tirai yang terus diselubungi oleh si iblis, oleh keinginan manusia, oleh hobi, oleh nafsu, oleh jabatan, oleh uang, para imam-imam bilang, masyarakat kita sekarang diambil oleh sekte baru yang bernama Yesus. Nggak ada lagi yang kebait suci. Kita kehilangan persembahan dan perpuluhan. Kita bunuh aja yuk. Dia lahir menjadi guru yang baru, padahal dididik, diajar di bait Allah dan menjadi rabi. Tetapi dia mengambil jalur sendiri. Dia menyembuhkan orang dengan Beelzebul, dengan kekuatan-kekuatan iblis. Padahal yang berkata-kata itu adalah para imam, para ahli Taurat. Dan rakyat yang diisukan, rakyat yang disampaikan segala-segala yang buruk tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu anaknya Yusuf, tukang kayu. Dia itu bukan siapa-siapa. Hei, dia itu Mesias dari Hong Kong. Kalau zaman sekarang. Karena apa? Sebagian para imam dirugikan oleh keadaannya, jemaat-jemaatnya diambil alih oleh Yesus dan pergi mengikuti Yesus kayak artis. Aku mau disembuhkan Tuhan, aku mau disembuhkan Guru, aku mau dijamah, aku mau dilawat. Bait kudus, bait suci kosong. Para imam-imam dan ahli Taurat bersekongkol. Sebaiknya kita apakan orang ini? Diapakan? Ada muridnya. Murid yang mana? Itu loh, si Yudas. Yang lain mah nggak mau, nggak doyan duit. Tapi kalau Yudas itu doyan duit. Yuk, kita pakai dia untuk menyatakan di mana keberadaan Yesus. Pada hari apa dia akan kemana? Nanti kita akan mencegahnya. Lalu kita salibkan, kita bawa ke penghakiman. Dengan apa? Dengan alasan apa?
Dia menista agama, dia menista Tuhan, dia menyebut namanya Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Elohim. Oh iya, ide yang bagus. Ini loh siasat kalau sudah iblis ada di kepala dan hati. Inilah remote dalam diri masing-masing kita. Iblis pakai remote masing-masing kita. Kalau pasang Bluetooth di salon ini, kalau saya terkoneksi dengan ini, ya kan, portnya masuk ke sini. Saya pakai HP ini untuk menyalakan musik biasanya kan, untuk saya latihan. Yang lain bisa masuk nggak? Nggak bisa. Kecuali saya off kan Bluetooth saya, yang lain boleh pakai. Demikian manusia ketika dia sudah tersangkut oleh si iblis dan tidak melepaskan dirinya dari kuasa si iblis, kita masing-masing diremot oleh keinginan, oleh nafsu, oleh keinginan. Yudas dipakai oleh si iblis karena apa? Kecintaannya akan uang. Sayang itu minyak narwastu dipakai untuk membasuh kaki. Dasar perempuan aneh. Itu kan mahal banget. Kenapa nggak minyak itu dijual aja, dimasukin ke kas gereja? Maka gereja akan kaya, maka gereja akan punya uang banyak. Kita bisa ini dan bisa itu dan bisa itu. Itu keinginan yang iblis pakai dalam kehidupan Yudas. Dipakai. Apa yang menjadi keinginanmu yang berpotensi untuk dipakai oleh iblis hari ini? Bayangkan, pikirkan. Karena apa? Portmu, saluranmu akan dipakai terus dan terus oleh si iblis sampai matimu tidak akan pernah berkata, ini Tuhan the best of me. Tetapi apa? Kita terus diremot oleh keinginan demi keinginan demi keinginan. Bayangkan, para imam ahli Taurat pun masih direpot oleh si iblis untuk mengendalikan apa? Menyalibkan Yesus. Seorang imam, seorang ahli Taurat, bangsa Israel yang menantikan Mesias saat itu benar-benar diremot oleh si iblis, dipakai untuk menyalibkan Yesus. Tudung yang terus dan terus dipakai di setiap kepala manusia, nafsu dan keinginannya itu untuk tidak mengenal siapa dirinya, itu yang terus dipakai oleh si iblis dan menggelapkan mata mereka. Bayangkan 30 keping perak doang, 30 keping perak doang. Perjalanan Yudas. Dia tidak mengenal dirinya diangkat oleh Tuhan dan diambil menjadi murid. Diambil jadi murid siapa? Muridnya Mesias. Muridnya Mesias. Kita kalau melayani guru besar, pendeta besar aja udah wow, Tuhan terima kasih. Ini Mesias, Yesus sendiri. Tetapi dia dibutakan oleh keuangan, dibutakan oleh duit, dibutakan oleh mamon. Banyak kali kita main game terus tahu-tahu udah tua. Banyak waktu yang akan diambil oleh si iblis untuk kita nggak siap menghadapi situasi kondisi di mana kita nggak bisa tampil apa-apa. Bukan salah siapa-siapa, tetapi kata Tuhan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malu nggak? Nggak bisa apa-apa, nggak pernah menyiapkan waktu. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan mereka membuat kejahatan, itu bukan diri mereka.
Karena apa? Kita udah lupa bahwa kita adalah seketurunan dengan Tuhan, diambil, diciptakan dari tangan Tuhan sendiri. Kita ini pewaris surga. Tetapi oleh karena tudung yang tadi yang digelapkan dalam tiap manusia, nggak mengenal siapa dirinya. Maria mengenal siapa dirinya. Walaupun orang bilang Yesus itu siapa, dia tahu dia inilah Mesias. Petrus dipakai oleh si iblis. Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah iblis, enyahlah engkau Petrus, bahwa iblis sedang bekerja dalam dirimu. Biarkanlah pekerjaan Tuhan semestinya berjalan. Tuhan, kalau tentara itu datang, aku akan membantai mereka. Aku akan berhadapan paling depan. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku berapa kali? Satu bukti bahwa dalam tiap diri manusia ada kuasa lain. Satu bukti bahwa dalam diri manusia ada kuasa lain yang senantiasa menggenggam dan meremot nama setiap nama yang disebutkan tadi. Sebut nama masing-masing. Ingat siapa dirimu. Ingat apa tujuanmu. Kalau hari ini kita nggak kembali kepada Tuhan Yesus, tidak kembali kepada karakter siapa kita, siapa diri kita, habis. Ini yang selalu saya katakan, manusia itu selalu babak belur, patah belur. Habis waktu demi waktu itu dipakai bukan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu itu habis dipakai untuk tidak mempersiapkan suatu kondisi di mana kita bisa mempersembahkan the best of me dari versinya kita. The best of me dari versinya Daud begitu mulia. Karena apa? Dia tahu dirinya siapa. Dia tahu Tuhan yang dia permuliakan. Dia tahu harus memuliakan Tuhan dalam dirinya. Kita bandingkan dengan Saul. Kita bandingkan dengan Saul. Seorang kedudukan yang sama, yaitu seorang raja. Kita bandingkan Daud dengan Saul. The best of me dari versinya Daud, betul-betul dia menjadi pemazmur, pemuji dengan kekuatan ilahi. Dia lawan musuhnya ketika dia berperang. Tuhan, apakah aku boleh jalan? Kata Tuhan, jalan. Kata Tuhan, apakah musuhku hari ini engkau taklukkan ke dalam tanganku? Aku taklukkan. Berjalanlah. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia lakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Dan dia katakan, inilah the best of me dari versinya Daud. Dan Alkitab mencatat, tidak sekalipun Daud kalah dalam peperangan. Dan oleh karena Daud, Israel diperluas dan semakin diperluas kerajaannya. Kita lihat Saul. Ketika dia berperang, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Bahkan ketika rakyat mendesaknya, ayo Raja, apakah kita akan maju atau tidak? Dia bingung. Nanti saya tanya dulu nabinya Tuhan, kita boleh maju apa enggak? Nabinya Tuhan yang nggak datang-datang. Sampai ada teman, aduh, gimana dia? Rakyatku udah meminta sesuatu kepadaku. Nanti kalau rakyatnya pergi, aku nggak jadi raja dong. Dia nggak tanya Tuhan. Tetapi dia begitu bangga dengan kedudukannya, disanjung menjadi raja. Jabatan, aku keren, aku raja, kata Saul.
Saul. Tapi kalau dengan keputusan ini rakyat tuh berbelok daripadaku dan meninggalkan aku mau jadi raja dong. Oke, aku akan ambil kayu bakaran dan aku akan persembahkan persembahan buat Tuhan, walaupun Samuel tidak datang. Lalu dia mengerjakan sesuatu yang bukan keinginan Tuhan, tetapi sifat narsistik dalam dirinya disanjung, dipuji. Dia rela melakukan sesuatu yang bukan keinginan Tuhan. Bedanya Daud dengan Saul. Pada suatu ketika bahkan dia tidak mendapatkan jawaban apakah dia bangsa Filistin diserahkan ke dalam tangannya atau tidak. Padahal Samuel sudah mati. Cari pemanggil arwah. Cari pemanggil arwah. Tolong tanya Samuel. Lalu dipanggil pemanggil arwah. Bermain-main dengan kuasa kegelam. Karena apa? Dia diremot oleh keinginan dan kedudukannya dan sifat narsistiknya. Aku raja, aku punya keputusan, aku harus dihormati. Kalau aku kalah, bagaimana mukaku di depan rakyatku? Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud sampai ke telinga Saul panas, emosi. Dia mengambil tombak dan ingin membunuh Saul, membunuh Daud. Bayangkan suatu sifat yang diremot oleh keadaan dan kondisi, dan suatu sifat yang ingin dia capai dalam kedudukan, dalam potensi, dalam uang. Dan dalam jarahan pun dia mengambil yang terbaik untuk dirinya. Buatku. Manusia sifatnya dasarnya apa? Sifat dasar manusia adalah baik. Tapi kalau kita nggak mengenal siapa kita, nggak pernah ngajak. Kenali dirimu, perhatikan siapa dirimu. Hari ini Tuhan tanya, apa tujuanmu? Bagaimana cara pencapaiannya? Kalau kita nggak kenal siapa diri kita, siap-siap engkau akan diremot oleh si iblis. Bagaimana sifat yang begitu baik dari kehidupan Saul dibuat menjadi pembunuh. Bedanya, ketika Daud pergi daripada Saul dan diserahkan nyawa daripada Saul di hadapannya, dia tidak menjadi pembunuh. Dia bilang apa? Dijauhkanlah tanganku untuk membunuh orang yang diurap itu. Kenapa? Daud mengenal siapa dia. Saya ini bukan pembunuh. Saya mengenal siapa yang saya layani. Saya harus memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bahkan ketika tabut Tuhan mau dibawa ke Yerusalem, dia bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana biar tabut ini sampai ke Yerusalem? Kebaikmu. Dia bertanya-tanya terus. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan bahkan ketika dia berdosa sekalipun, dia tidak membiarkan dirinya diremot oleh iblis. Tuhan, jangan ambil rohmu daripada. Gak dikasih kesempatan itu kepada iblis untuk melakukan hal yang lebih jahat lagi. Memang tabiat tadi memang dosa, memang berdosa. Tapi stop dan kenali dirimu. Sebut namamu, kenali dirimu.
Apa yang akan engkau kerjakan buat kemuliaan Tuhan. Jangan bodoh. Ketika kita berlaku bodoh dan membiarkan kita diremot oleh si iblis, kita nggak bawa apa-apa ke hadapan Tuhan. Kita hanya dipakai oleh si iblis untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati. Menjadi pendusta, menjadi pencemooh, menjadi pencibir, menjadi penggosip. Makin diomong makin sip dan terus. Tetapi tentang kita lupa siapa kita dan lupa untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Manusia umurnya panjang. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, siapa yang pelayanannya paling pendek? Judas. Oke? Judas. Karena apa? Selesai. Diselesaikan oleh dirinya sendiri. Dia malu. Ketika dia menyadari dia dipakai oleh kuasa iblis. Oleh karena apa? Keterikatannya dengan ketika kita terikat dengan sesuatu yang saya sebutkan tadi tentang sifat, perilaku, kedudukan, uang, atau jabatan, atau apapun yang sengaja dipakai oleh si iblis untuk meremot kita dan berperilaku buruk, dan bahkan kalau bisa secepatnya mati. Hidup datang dari Yesus, tetapi kebinasaan datang dari si iblis. Kalau mau umur panjang, kembali kepada dirimu dan kenali siapa dirimu. Siapa yang mau kembali kepada dirinya? Kembali kepada diri kita. Siapa kita? Tuhan, ini aku Tuhan. Nah, ini enggak tergantung anak-anak atau dewasa. Semua manusia harus kembali kepada diri. Semua manusia harus kembali kepada dirinya. Jangan diri kita dipakai oleh kuasa iblis untuk diremot dan melakukan sesuatu seturut dengan keinginan iblis. Simpson di akhir hidupnya, the best of me here. Di akhir, apalagi kita kalau masih punya potensi umur panjang, mulai hari ini kembali kepada dirimu. Apa yang harus dilepas, lepas. Tetapi apa yang berpotensi untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, jam-jam doa, jam-jam baca firman, jam-jam di mana kita duduk dan merenung, Tuhan ini aku, Tuhan pimpin aku. Kembali kepada dirimu. Rasa sayang itu bisa menjadi bencana. Kalau ada orang baik, jangan terlalu gampang untuk mengiyakan. Iya orangnya baik, aku dikasih terus. Iya orangnya baik, aku dikasih terus. Iya terus, terima terus, dan terima terus, dan terima terus, dan terima terus. Sampai ke orang tua sendiri. Kalau apa-apa dijaga, apa-apa diproteksi, apa-apa keputusan adalah keputusan orang tuanya. Entar tanya mama, entar tanya bapak, entar nggak tahu ya boleh nggak ya. Entar tanya. Disiapkan segala sesuatu. Bangun pagi udah disiapkan minum, sarapan dan segala macam. Udah kayak robot aja terus sampai dewasa.
Pernah dengar nggak ada anak-anak lompat dari apartemen karena ibunya meninggal? Karena ibunya begitu cinta dengan dirinya dan semua keadaannya diproteksi oleh ibunya, oleh mamanya. Semua sempurna, bahkan keputusan entar tanya mama, entar tanya mama, entar. Dan ketika itu maminya meninggal, dia meratap begitu dalam, dia kecewa. Jadi sampai keputusannya, untuk apa lagi saya hidup? Mami sudah gak ada. Mami yang biasa menjaga saya, mami yang biasa kasih saya keputusan dan keputusan. Apa? Sampai akhirnya dia merasa dia bukan siapa-siapa, dan dia melompat dari jendela apartemennya dan mati. Orang yang lahir normal dibikin cacat. Lahir normal dibikin cacat. Bayangkan seorang bayi, oke deh, bayi normal, terlalu sayang kita gendong-gendong terus, nggak usah jalan, nggak usah. Biar mami aja, papi aja yang capek. Kamu nggak usah capek, papi dulu capek. Terus digendong-gendong, akhirnya anaknya menjadi lemah dan gak bisa apa-apa. Diremot oleh kasih. Bagus. Ini kalimatnya kasih, tetapi suatu kasih yang membuat orang lumpuh dan tidak bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Keputusan bagi dirinya sendiri, entar tanya. Bahkan untuk melakukan sesuatu pun gak bisa. Bayangkan, perkataan kasih pun bisa menjadi cambuk, menjadi suatu akar yang buruk. Gak bisa. Kita harus berjalan dengan kenormalan. Kalau memang kasih, biarkan jatuh. Oh gak apa-apa, kita angkat lagi. Luka diobati, dibalut. Karena setiap manusia harus merasakan jatuh untuk dia menjadi kuat. Seorang tua yang kaya terus support terus anaknya, modalin terus, bangkrut terus, kasih terus karena ada. Engkau juga bangkrut, dipakai maning, jukut maning, jaluk maning. Harta orang tua aku masih banyak. Dan terus dengan kalimat kasih. Kenapa teologi salib itu menjadi suatu energi pertumbuhan untuk memberi hidup yang normal, untuk bangkit dan teguh? Karena apa? Menjadi satu peringatan bahwa sakit itu membuat kita lebih kuat. Tetapi kasih yang berlebihan itu menjadi sesuatu yang melemahkan. Kasih yang berlebihan tetapi melemahkan. Karena apa? Ketika kita dikasih dan dikasih terus dan dikasih terus dan dikasih terus, akhirnya keenakan. Kalau saya jadi orang, ketika dulu saya bangkrut, ada beberapa orang kasih saya tiap bulan, saya nangis. Tuhan, bukan ini yang saya mau. Saya mau yang dari tangan Tuhan sendiri. Sengaja saya stop, saya enggak butuh. Sombong amat, iya harus sombong jadi orang. Karena apa? Saya perlu Tuhan, bukan perlu duit. Saya perlu mengenal Tuhan. Saya tahu bahwa kasihnya itu akan melemahkan saya dan tidak membuat apa-apa, dan membuat saya berharap kepada Dia. Sebesar apapun kasih daripada orang lain, tolak. Kita harus berjalan dan berdiri di atas kaki sendiri untuk berkata the best of me. Ketika kita berbuat sesuatu yang terbaik, bukan dia, itu orang tuanya yang kaya. Benar nggak? Udah berbuat yang hebat sih, kita kepengen dipuja, bukan. Dia mah kaya dari orang tuanya.
Tetapi ketika kita bisa, kenapa orang-orang itu yang orang tuanya tukang beca, orang tuanya tidak mampu bisa jadi dokter, bisa jadi S1, S2? Karena itu the best of him. Dari dirinya, the best of her. Yang beranjak dari nol, dari tidak ada untuk diisi waktu demi waktu sampai waktu yang terbaik. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan datang dari waktunya manusia dengan kairosnya Tuhan menyatu. Inilah orang yang diurapi. Oke. Kalau kita gagal mengenal diri kita, habis kita. Habis kita. Disiasati oleh iblis. Matius 5 ayat 14. Ini apa ya? Ini kodratnya kita. Sebut namamu dan ini kodratku. Dengan firman ini firman Tuhan, ini aku katakan. Ini firman Tuhan, ini aku. Ini tentang aku. Saya bacakan Matius 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang diletakkan di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Next 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Kaki dia, tahu nggak? Tempat kehormatan di mana lilin-lilin di bait suci berjejer. Dijejer. Saudara dan saya adalah terang dunia yang didirikan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Daniel, the best of me versinya dia. Sadrak, Mesak, Abednego, the best of me, tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala, the best of me. Musa, Abraham dalam ketaatannya, the best of me. Karena apa? Orang yang diremot oleh iblis gak akan mungkin bisa dipakai Tuhan. Amin. Orang yang dikendarai oleh iblis. Kenapa saya katakan kembali kepada dirimu, kenali Tuhanmu, karena engkau tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Tetapi para nabi, para hakim, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak dipakai oleh keegoisannya, orang yang tidak dipakai oleh keinginannya, akal dan pikirannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Para rasul terseleksi, orang yang dipakai oleh si iblis di dalam kerasulan. Dalam 12 rasul Yudas singkirkan. Tetapi yang lain berjalan dan terus menginjil dan memberitakan tentang kebenaran dan salib sampai hari ini. Ada yang mereka digoreng hidup-hidup, ada yang mereka dibakar di tiang perap dan dijadikan api untuk menerangi kota. Ada yang mereka dikuliti, ada yang mereka ditarik, diikat di atas, di belakang kuda dan ditarik ke tengah-tengah kota. The best of apostolic, para rasul. Mereka bukan orang-orang yang dipakai oleh iblis, dipakai oleh dirinya, oleh karakternya, diremot. Tetapi orang yang mengenal siapa diri. Ingat ya, ditaruh di mana? Di atas kaki dia, tempat terhormat. Di sini bait suci, saudara, di sini di hadapan tuh menyala. Dan api itu adalah api daripada Tuhan. Jangan nyalakan api yang lain. Saudara adalah kaki di, saudara adalah terang, lenteranya Tuhan, lilinnya Tuhan.
terangnya Tuhan. Ayat 15 tadi. Perhatikan baik-baik. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sehingga di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam apa? Ada di sini yang tidur di luar rumah. Kita semua punya rumah ya. Siap jadi terang. Hari ini siap untuk dimerdekakan. Hari ini siap dimerdekakan kembali kepada diri kita masing-masing. Ikatan apapun hari ini lepas melalui kita dalam rumah. Mbok bapak kita layani dong, lakukan the best of me. Kenapa selama ini kita nggak bisa berbuat apa-apa? Kita diganduli oleh keinginan kita, oleh kebutuhan kita, oleh tujuan kita. Rumah kita pernah lihat nggak? Pernah nggak lihat ya? Sekeliling rumahmu apa? Mamamu, papamu capek, bodo amat. Anak-anak biarin apa? Saudara-saudara bodo amat. Semua bodo amat. Tetapi siapa yang menyebut dirinya adalah terang, dia akan menerangi seisi rumah. Siapa yang mau menerangi seisi rumah? Siap untuk berubah? Berubah. Jadwal harian itu di kita yang punya. Mana yang patut dicoret, mana yang harus di garis hitam, dipertebal, itu kita yang punya kendali. Jangan kasih kendali kepada iblis, jangan kendali kepada lingkungan. Aku mah gimana situasi aja ya. Aku mah ngalir aja. Habis tau. Habis waktu tahu udah tua gak bikin apa-apa. Lupa kata the best of me itu gak ada. Ketika engkau mampu memanage waktu yang ada kembali kepada dirimu, ingat dirimu kamu yang punya. Saul melakukan sesuatu yang bukan dirinya. Bangsa Israel melakukan sampai menyalibkan Yesus bukan dirinya, tetapi diremot oleh situasi dan kondisi dan gosip mengenai seseorang yang adalah kebenaran, yang adalah Injil, yang adalah firman itu digosipkan. Rakyat Israel, bangsa Israel bersatu, para imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi bersatu oleh karena gosip melakukan apa? Kejahatan. Bayangkan, sebegitu hebat kondisinya. Tapi hari ini kembali kepada dirimu, kenali siapa kamu, siapa dirimu. Waktu ini tidak berjalan selamanya. Ya, di ayat 16 sama-sama baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebut namamu dan tujuanmu untuk memuliakan Bapa di surga. Hari ini sebut namamu dan mengertilah bahwa tujuanmu adalah memuliakan Bapa di surga. Kita ini berdiri di hadapan Bait, di hadapan tabut Tuhan. Kita semua berdiri di hadapan tabut. Tabutnya yang dulu yang secara fisik itu udah gak ada, tetapi secara real, orang yang percaya kepada Yesus, dia berdiri di depan tabut itu.
Ini orang-orang mulia. Bayangkan, orang mulia bisa dipakai oleh iblis untuk menyalibkan. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk melakukan kejahatan dan dosa. Roma 8 ayat 14. Dasar hidupmu menerima roh Allah. Menerima roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah cuma 2 orang yang nyebut. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita ini anak-anak Allah. Dan status ini yang iblis mau ambil dalam diri tiap orang percaya. Status anak-anak Allah. Hai Yesus, jika engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu dari ketinggian ini, maka malaikat Tuhan akan menopang engkau. Kata Tuhan apa? Jangan mencobai Tuhan. Dia sedang menggoyahkan kepercayaannya dan jati dirinya. Hari ini katakan bahwa aku adalah anak Allah. Katakan dalam dirimu, sebut namamu dan katakan aku adalah anak Allah. Halo. Halo. Sebut namamu dan katakan aku adalah anak Allah. Kita lihat perbandingannya ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru sama-sama, ya Aba, ya Bapa. Jangan lewatkan hari tanpa menyebut ya Aba, ya Bapa. Kembalikan dirimu kepada porsimu bahwa engkau adalah anak Allah. Ketika kita lupa ayat ini, engkau sudah diremot oleh si iblis. Mana ada iblis yang menjadikan engkau kaya? Tidak. Yudas hanya berumur pendek. Yudas berumur pendek. Saul berumur pendek. Ketika dia dipakai karakter untuk menunjukkan karakter iblis sebagai pembunuh dan pembinasa, Saul mati. Dengan apa? Menghujamkan, menjatuhkan tubuhnya ke atas pedang. Kalau ada roh perbudakan dalam diri kita, pengennya apa? Mati adalah malu isi. Udah buat salah. Tetapi anak-anak Allah akan melayani Tuhan dengan memanage waktu yang terbaik. Hari ini kita memuliakan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, aku buka mataku. Hidupku untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hari yang kulewati hari ini, semua ku kembalikan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Ku beristirahat. Amin. Hari sampai kairosnya Tuhan, kita diangkat Tuhan dan didudukkan di atas kaki Dia. Inilah anak-anakku yang tidak diremot oleh si iblis. Tuhan mengenal kita, sebab setiap hari mulut ini memanggil Dia apa ya Bapa, dan perbuatan-perbuatan tangan, bahwa apapun yang engkau kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang seperti itu jauh dari kata sombong,
untuk dipakai kemuliaannya, mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Mau kembali kepada dirimu, mau lagi melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kita kembali kepada diri kita dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan roh kehidupan dalam hidupku. Bapa, mulai hari dengan memanggil Abba ya Bapa, bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Ketika kita tutup mata mau beristirahat, ya Bapa, hari ini saya sudah bekerja dan melewati waktu yang dianugerahkan Tuhan. Kiranya besar kecil yang saya boleh berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Sampai harinya ada Tuhan pakai. Dia pemain musik. Sampai waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Anak-anak Tuhan dipakai di pemerintahan, anak-anak Tuhan dipakai dalam menjadi seorang ahli, anak-anak Tuhan dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan, jangan kecilkan dirimu, tetapi ingat Tuhan, Dia mampu menjadikan engkau apa saja. Hempaskan segala yang membatalkannya. Hempaskan semua. Aku percaya Tuhan bahwa roh Tuhan ada padaku. Aku akan menjadi orang hebat, menjadi yang terbaik, di mana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Diberikan waktu bagi kita untuk mendoakan, mengingat siapa dirimu hari ini.
Lelah engkau berjalan dalam dunia ini, dan engkau hanya menyia-nyiakan waktu. Berjalan bukan dengan dirimu, tetapi dengan keadaan dunia ini. Engkau berpacu oleh karena orang lain berbuat yang sama denganmu. Engkau berlari karena orang lain berlari. Tanya dirimu, kenapa kau berlari? Engkau melakukan sesuatu karena orang lain melakukan sesuatu. Bahwa engkau adalah anak Allah yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kenapa engkau tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tanya pada dirimu sendiri. Panggil namamu, panggil namamu, panggil namamu kembali pada dirimu sendiri. Mengertilah tujuanmu, bukan untuk menggapai dunia ini, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Panggil namamu, sebut Tuhan, ya Allah, ya Bapa, ini aku, Yesus. Haleluya. Panggil namamu, panggil namamu, panggil namamu, panggil Tuhan, ya Allah, ya Bapa. Kalau engkau berlari bukan karena keinginanmu, berhenti. Mulai mengenal dirimu. Kalau engkau berbuat sesuatu yang bukan karaktermu, keinginanmu, berhenti. Karena ujungnya maut. Sifat Roh Allah ada dalam diri kita. Mulailah mendengar suara Tuhan hari ini. Mulailah mendengar suara Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu, buka mata hatimu. Yesus, panggil Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini tanganku Tuhan, gapai tanganku Bapa. Yang kuperlukan adalah Tuhan, bukan dunia ini, bukan jabatan, bukan apapun yang ada di dalam dunia ini, bukan mama, bukan uang. Bapa, karakter yang baik itu anugerahkan dalam Roh-Mu atas kami Tuhan. Tetapi sejauh ini kami tidak mendengarnya Tuhan. Yesus, Yesus, ya Allah, ya Bapa. Ada hari ini yang mau didoakan, maju berdoa. Kalau engkau harus perlu didoakan untuk mengerti firman ini, mari sujud ke depan, sujud ke depan. Glory Yesus. Kalau engkau butuh didoakan untuk mengerti firman ini dan lepas dari kendali yang waktu-waktu ini engkau dikendalikan oleh keadaan, mari biar hamba Tuhan mendoakan, membantumu, menolongmu. Glory Yesus, Glory Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan
angkat tanganmu, berikrar sama Tuhan. Katakan, ini aku Bapa, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, pegang aku Tuhan. Katakan, aku gak mampu berjalan dalam dunia ini kalau bukan pertolongan Tuhan. Terima kasih kalau selama ini Engkau menyelamatkan kami Tuhan, Engkau menolong kami Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan. Bapa, segala karakter yang buruk yang datang dari si iblis kami patahkan, kami hancurkan hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dari surga menghampiri kami, melingkupi kami Tuhan. Ubah kami Bapa, ubah kami Tuhan Yesus. Glory. Turun beberapa segala di kami semua. Terima kasih Bapa, kami puas dalam hadirat-Mu. Kami dipeluk, kami dibelai Tuhan Yesus. Kami diangkat kembali Tuhan, kami diteguhkan. Terima kasih, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, yang tidak mampu dikalahkan oleh apapun, oleh cacian, oleh hinaan, sebab semuanya itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karakter surga menjadi karakter milik kami hari ini Tuhan, sebab Roh Allah hidup di antara kami, dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami. Ini tangan kami, ini tubuh kami, ini hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Hamba Tuhan doakan anak-anak. Glory Yesus, glory. Kalau ada pergumulan doa, katakan kepada hamba Tuhan, kepada mentor apa yang harus didoakan. Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat lawatan Tuhan. Hari ini kami pegang teguh Bapa, hari ini kami pegang bahwa hari-hari ke depan adalah hari pengenalan akan Tuhan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana Engkau berbicara dengan Tuhan. Ketika ada yang mengganggu Engkau, hempaskan tengking, katakan dalam nama Yesus, nyantol iblis. Glory Yesus. Segala kutuk, segala tirai kegelapan, kami ambil, kami angkat, kami hempaskan dalam nama Yesus. Glory.
alat kemuliaan Tuhan yang akan ditaruh di baitnya yang suci. Hargai dirimu, hargai hari-harimu. Jangan hinakan dirimu, jangan kotori dirimu, tetapi jaga kekudusannya. Lihat Tuhanmu yang besar. Glory, glory, glory Tuhan. Haleluya. Memujilah seperti dahulu, menyembahlah seperti dahulu. Glory. Haleluya. Nikmati lawatan Tuhan hari ini, nikmati lawatan. Dia datang lewat anak-anaknya. Dia datang memeluk engkau, mengangkat lelahmu, mengangkat ketidaktahuanmu selama ini. Tangannya terulur, genggam, panggilnya Abba ya Bapa, ya Abba ya Bapa. Glory Yesus, glory, 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 glory Tuhan, glory, glory, glory Yesus. Angkat segala gedung yang menutupi Tuhan Yesus. Mata penglihatan kami, mata rohani kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami angkat hari ini, kami ambil, kami buang, kami hempaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kemuliaan yang daripada surga, segala yang kudus, segala yang baik, segala yang mulia akan menghampiri kami, akan melawat kami hari demi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hancurkan segala kedegilan hati Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami terima hati yang lemah lembut. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa Tuhan Yesus hadirat-Mu hari ini sampai ke kehidupan kami selanjutnya waktu kami dilawat. Mari angkat tangan-Mu, terima doa kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan memberkati. Sama-sama kita katakan amin. Salamkan diri.